Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Video ini dibuat sebagai muqaddimah atau pendahuluan sebelum kita belajar bahasa Arab. Muqaddimah ini berisi tentang struktur bahasa atau satuan pembentuk bahasa. Kita tahu bahwa setiap bahasa apapun itu ya pasti ada satuan terkecilnya ya hingga satuan terbesarnya, atau struktur terkecilnya hingga struktur terbesarnya. Baik, kita contohkan terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia agar mudah untuk difahami. Baik, di dalam bahasa Indonesia ya, satuan terkecil ada pada huruf. Kemudian huruf disusun ya, menjadi kata. Kata disusun ya, dirangkai menjadi sebuah kalimat. Nah, contoh di sini huruf dalam bahasa Indonesia adalah huruf abjad ya, A, B, C, D ya, dan seterusnya hingga Z. Kemudian ya huruf ini kita susun, kita rangkai menjadi kata-kata ya. Di sini contohnya ada kata aku yang terdiri dari 4 huruf, kata makan yang terdiri dari 5 huruf, kata roti ya, terdiri dari 4 huruf. Nah, kata-kata ini, 3 kata ini kita susun, kita rangkai menjadi sebuah kalimat. Aku makan roti. Ya, dengan demikian ya, fungsi dari bahasa yaitu at-tafahum ya, wat-takhatub ya, untuk saling memahami ya, untuk saling berinteraksi ya, intinya fungsi bahasa itu adalah alat sebagai komunikasi, ini menjadi tercapai atau bisa kita rasakan. Baik, kita beralih ke bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab pun ya, demikian ada satuan terkecilnya. Yang pertama ini adalah harfun atau harf. Kemudian harf ini kita susun, kita rangkai menjadi sebuah kalimatun. Kalimah ya ini dalam bahasa Indonesia adalah kata. Hati-hati, jangan tertukar ya. Jangan tertukar dengan kalimat di dalam bahasa Indonesia. Kalimah disusun ya, menjadi jumlatun ya, jumlah. Jadi menjadi kalimat. Kalimat ya. Kalimah artinya kata, jumlah artinya kalimat. Hati-hati ya. Nah, ini jangan sampai tertukar ya, jangan sampai tertukar. Bukan ya. Baik. Contoh di sini harf, di sini harf hijaiyah ya. Huruf hijaiyah dari alif ya, ba, ta, sa dan seterusnya. Ada 28 huruf, kila 29 atau 30 ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Intinya ya, huruf hijaiyah. Kemudian huruf-huruf ini kita susun, kita rangkai menjadi sebuah kalimah. Contoh di sini ada khalidun, ada fi al-fasli khalidun ya, terdiri dari 1, 2, 3, 4 huruf, fi terdiri dari 2 huruf, al-faslu ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 terdiri dari 5 harf ya. Baik. Kemudian 3 kalimah ini, 3 kata ini kita susun, kita rangkai menjadi sebuah jumlah, jadi sebuah kalimat. Contohnya khalidun fil fasli, khalidun fil fasli. Dan ya, dengan demikian sebagaimana tadi fungsi dari sebuah bahasa yaitu alat sebagai komunikasi bisa kita rasakan ya, tercapai. Baik, kemudian harf di sini terbagi ya dalam bahasa Arab itu menjadi 2. Yang pertama harfun hijaiyun atau harfun mabaniyun. Nah, itu adalah huruf hijaiyah, ya, huruf-huruf mentah ya, atau huruf pondasi sebagai satuan pembentuk ya, nantinya menjadi sebuah kata. Dan huruf-huruf ini ya dari alif, ba, ta, sa dan seterusnya ya. Nah, huruf-huruf ini ya tidak memiliki makna.
Karena ya huruf ini ya huruf mentah. Ya, huruf mentah. Kemudian yang kedua, harfun ma'aniyun. Harfun ma'aniyun yaitu huruf yang memiliki makna, ya, yang memiliki makna. Contoh di sini hamzah istifham, ya, a artinya apakah, wa artinya dan, fa artinya maka, ya, fi artinya di dalam, ala artinya di atas. Dan harfun ma'aniyun ini ya bisa terdiri dari satu huruf hijaiyah, bisa juga ya terdiri dari dua huruf hijaiyah. Ada juga yang tersusun dari 3 huruf hijaiyah ya, tapi ini sedikit ya. Paling banyak adalah ini. Baik. Nah, ini ya pembagian dari al-harfu. Pembagian dari al-harfu. Al-harf. Ya, yang pertama harfun hijaiyun, ini huruf mentah. Yang kedua harfun ma'aniyun, harf yang memiliki makna. Harf yang memiliki makna. Ya, bisa terdiri dari satu harf hijaiyah, bisa juga terdiri dari dua huruf hijaiyah, contohnya ini, fi dan ala. Kemudian kita masuk ke al-kalimatu. Nah, di dalam bahasa Arab, al-kalimatu atau kata, kalimah, dibagi menjadi 3. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, pertama, ini kedua, ini ketiga. Yang ketiga harfun. Ya, dan di sini harfnya adalah harfun ma'ani. Jadi ini nanti masuk ke sini. Harfun ma'ani. Baik, kita mulai dari yang pertama, macam yang pertama. Apa itu ismun? Ya, ism ya adalah setiap kata yang menunjukkan pada suatu makna dan tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Atau secara sederhana ya, sering diartikan dengan kata benda ya, atau kata sifat. Ya. Ya, di buku-buku pelajaran nahwu ya yang bahasa Indonesia ya sering diartikan ism ini sebagai kata benda atau kata sifat. Dan macamnya banyak ya, bisa kata tunjuk, nama orang juga termasuk. Ya, contoh di sini kitabun, masjidun, rajulun, hadza ya artinya ini, dzalika itu, hadhihi ini ya untuk muannas ya untuk perempuan, tilka ya artinya itu untuk muannas untuk perempuan, khalidun dan seterusnya. Itu yang pertama. Macam yang pertama ya, kata benda, ism. Kemudian macam yang kedua adalah fi'lun. Fi'l ya, yaitu setiap kata yang menunjukkan pada suatu makna ya, dan memiliki keterkaitan dengan waktu. Nah, memiliki keterkaitan dengan waktu. Dan waktu ya ada 3, masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan ya, fi'al ya mesti memiliki keterkaitan dengan 3 waktu ini. Memiliki keterkaitan dengan 3 waktu ini. Dan dalam bahasa kita ya sering diistilahkan fi'al ini dengan kata kerja. Kata kerja. Contoh di sini dzahaba artinya telah pergi. Kemudian raja'a artinya ya, telah kembali. Fi'al di dalam bahasa kita sering diistilahkan ya, atau gampangannya ya kita katakan fi'al sebagai kata kerja. Ism tadi apa? Kata benda. Nah, yang ketiga ini harf. Dan di sini maksudnya adalah harfun ma'aniyun. Nah, apa itu? Ya, ini kata yang bukan fi'il atau isim. Intinya seperti itu ya. Kata yang bukan fi'il atau ism ya. Kata yang bukan fi'il atau ism. Contoh di sini fi ya, ala. Yang dimana harf ma'ani ini ya dia tidak bisa berdiri sendiri. Mesti digandengkan dengan kata yang lainnya agar maknanya bisa dipahami. Ya, contoh di sini fi artinya di.
kita bicara kepada seseorang yang kita ajak bicara, tiba-tiba kita mengatakan fi, artinya di, orang itu tidak akan paham. Tiba-tiba kita katakan kepadanya ala, di atas, dia tidak akan paham. Tapi ketika disambung dengan kata yang lainnya, misalnya fil fasli, di dalam kelas, berarti orang ini akan paham. Orang ini akan paham. Alal maktabi, di atas meja. Oh, orang yang diajak bicara, ya, ini akan memahaminya. Baik. Jadi ini macam dari al-kalimah atau kata di dalam bahasa Arab. Yang pertama ism, ya, ismun, atau kita sederhanakan, ya, istilahnya gampangnya dengan kata benda atau kata sifat. Fi'al, kata kerja, ya, harf, ini huruf, ya, huruf ma'ani yang memiliki makna, dan dia, ya, bukan fi'il, bukan isim, ya, yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali digandengkan dengan yang lainnya. Nah, kemudian struktur atau pembentuk yang ketiga yaitu adalah al-jumlatu. Al-jumlatu atau jumlah kalimat ada dua macam, ya. Ada dua macam. Yang pertama jumlatun fi'liyatun. Kalimat fi'liyah atau dalam bahasa kita disebut dengan kalimat verbal. Kalimat verbal yang predikatnya ini, ya, adalah kata kerja. Ya. Contoh di sini dzahaba Khalidun. Dzahaba adalah kata kerja dan dia terletak di awal kalimat, ya. Di awal kalimat, ya. Telah pergi Khalid. Itu kalimat yang pertama, macam kalimat yang pertama itu kalimat verbal. Kemudian yang kedua jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah. Dalam bahasa kita disebut dengan kalimat nominal, yang mana predikatnya ini adalah ism, ya, adalah kata benda. Atau kita katakan kalimat yang didahului oleh kata benda atau ism. Mudahnya seperti itu. Nah, di sini kita balik saja. Tadi dzahaba Khalidun menjadi Khalidun dzahaba. Ini ism. Mulai ini kata kerja fi'al. Nah, jika suatu kalimat didahului oleh fi'al, ya, kata kerja, maka disebut dengan jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Jika didahului oleh ism, maka, ya, disebut dengan jumlatun ismiyatun. Baik, ini, ya, sebagai muqaddimah sebelum kita belajar bahasa Arab, meskipun singkat, insyaallah taala, ya, semoga memberikan faedah tambahan dan manfaat bekal ketika kita belajar bahasa Arab. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.